Oke, jujur aku sebenarnya, melihat Nikita jadi tersangka waktu kemarin pakai baju orange, aku, cukup kaget, cukup sedih, karena aku nggak nyangka, dia bisa datang sendiri, aku berkira seperti yang dibilang orang, "Wah jemput paksa," aku pikir, wah aku juga harus ngomong nih Niki jangan sampai dijemput paksa lagi. Ternyata besoknya dia datang sendiri ke Polda, itu yang menurut gua gentle. Datang sendiri, naik sendiri tanpa ada rame-rame orang dan dia menemui sendiri dan dia waktu, memakai baju seragam gimana aku mau sedih karena dia senyum sumringah. Itu yang mungkin aku, wah kok dia malah ceria ya? Kita yang sedih gitu, tapi itu aku pikir, oh ini orang berarti memang dia bisa me-manage dirinya sendiri. Dia tidak butuh orang yang mengasihaninya. Dia hanya butuh, ya udah kalau lu peduli sama gue ya lu, bersuara aja buat gue. Dia nggak butuh juga kita harus, ikut menangis, ikut bersedih karena dia pikir ini adalah awal permulaan dia untuk berjuang nanti di pengadilan. Itu yang menurut aku, oh mungkin kan dia bilang, aku udah nggak sabar sebenarnya karena status TSK itu yang disangkakan TSK sama Nikmir itu sangat tidak enak disandang. Sehingga dia datangin Polda dan begitu dia nanti, sekarang ditahan 20 hari ke depan ya, ditahan sambil menunggu, sidang itu sebenarnya yang dia harapkan biar dia lebih cepat sidang, lebih cepat kelar, dia lebih mau fight di persidangan itu gitu. Melihat huru-hara ini Bu terjadi belakangan ini dengan Kediri ditetapkan menjadi tersangka. Ibu sendiri merasa seperti apa? Senangkah atau membencikah atau seperti apa? Gini, huru-hara ini kan aku di sini bingung ya. Di sini kan soal skincare. Soal skincare ada yang bilang mafia skincare, ada yang bilang skincare, ada yang bilang pemerasan, ada yang bilang cuci uang segala macam. Nah, aku lihatnya di sini ada pelapor. Pelapor ada kita tahu siapa. Yang terlapor adalah sebenarnya terlapor Mail kan. Tapi Nikita kan juga kayak ikut kata Nikita bilang sendiri yang dilapori sebenarnya Mail. Tapi dia mungkin saksi apa-apa segala macam nggak ngerti ya. Nah, yang menurut aku kenapa ada uang 2M sampai 4M ya, 2M 2M. 2M 2M kan dicicil ya, 2M 2M. Yang aku mikir gini loh. Ini kejadian di bulan, November ya, November 2024 kalau nggak salah ya. Aku yang tahu dari Niki gitu. November 2024 itu ada, dokter ini, ngasih uang 2M. Oke. Sekarang gue tanya, kenapa sih bisa uang sebesar itu dikasih ke Nikmir? Yang kita dengar dari percakapan itu katanya, untuk suap ya, tutup mulut ya. Tutup mulut saudara Nikmir. Sekarang gue tanya, kalau misalnya produknya bagus, kenapa harus ada suap uang 2M? Oke. Nah sekarang gini dia bilang, oh iya saya takut barang saya dijelek-jelekin. Kan gitu yang kita dengar dari pembicaraan, ya jangan dijelek-jelekin ya barang saya gini-gini. Kalau memang barangnya itu tidak overclaim, tidak berbahaya, kenapa harus bayar 2M atau 4M? 2M, 2M, 4M ya. Kenapa harus membayar 4M? Oke. Kalau sepertinya aku punya produk, aku punya skincare. Kalau skincareku bagus, ingredientsnya memang tidak membahayakan, mau Nikmir katanya supaya Nikmir tidak cuap-cuap di sosmed, mau Nikmir cuap-cuap pun gua nggak peduli karena barang gua bagus. Kalau Nikmir cuap-cuap membilang barang gua nggak bagus, gua akan ajar Nikmir. Karena sesuai dengan ingredients gue tidak sesuai dengan lu omongin. Itu jadinya undang-undang IT. Tapi kenapa Nikmir katanya cuap-cuap barangnya nggak bagus segala macam. Kenapa harus ketakutan? Kenapa harus mau memberi uang 4M? Berarti ada apa gitu loh. Jangan sampai lo ya. Jangan sampai sekarang ada pelaporan pemerasan. Ada pelaporan cuci uang. Jangan sampai nanti ada lapor balik penyogokan kan gitu loh, penyogokan terus bilang cuci uang juga setahu saya, koreksi kalau saya nggak tahu ya, kalau saya salah, setahu saya pencucian uang itu berat membuktikannya. Uangnya dari mana, asal usulnya dari mana, rekening itu juga akan diselusurin, uangnya dapatnya dari mana nih ngasihnya, tujuannya apa nih ngasih 4M ini, apa nih? Uang tutup mulut, kenapa harus ngasih? Emang kenapa produk lu? Karena ini akan panjang ini. Nggak sebentar gitu loh, ini akan panjang ini sinetron ini. Yang menurut gue segini,
Ini adalah ketakutan dari orang-orang yang punya produk di luar sana. Kalau takut barang lu untuk di up, kalau takut barang lu untuk diomongin jelek, jangan jual produk jelek. Gampang kok. Nggak keluar 4M lu. Ini FBI nih Bu. Jadi Ah, dugaannya itu emang disangkakan soal kasus pemerasan, pencucian uang dan ada undang-undang IT juga kan. tapi tadi yang Bun sebutkan itu apakah memang Nikmir sendiri menceritakan ke Bunda kronologisnya atau mungkin seperti apa? Bunda tahu dari mana atau Gini, kalau kalau itu yang pasti aku sama Nikmir sudah berdamai ya. Aku sama si Nikmir sudah berdamai. Memang aku dulu musuh bebuyutannya Nikmir. Nikmir pun musuh bebuyutannya aku. hanya sampai situ loh? Aku dan dijelasin aja sekalian. Karena kan semua udah tahu ya. Musuh bebuyutan Nikmir Tessa Mariska. Musuh bebuyutan Tessa Mariska Nikita Mirzani itu terjadi dari 2019. Semua tahu, hajar sampai ngelebar kemana-mana semua pun tahu ya. Jadi menurut gue gini loh, gue jadi pusing apa tadi? Jadi apakah Nikita oke. Ya, oke. Aku nggak perlu menjawab itu. Yang pasti hubungan aku sama Nikita Mirzani sudah mesra. Sudah dia manggil aku sudah kakak-kakaan. Tapi gue bukan kakak-kakaan ya. Tapi sudah panggil kakak, sudah mesra hubungan aku. Tidak perlu kalian tahu kita ngomong apa. Yang pasti kita sudah mesra. Dan saya melihatnya saya seorang ibu. Ya, waktu saya mulai mendukung Nikita, waktu dia ada masalah sama 7 bulan yang lalu sama Ananda Laura. Oke, di situ saya melihat saya sebagai seorang ibu yang juga saya mempunyai semata wayang anak perempuan saya sama seperti Nikmir. Andai kata anak saya dilakukan orang seperti begitu, saya pun akan marah. Di situ saya bela untuk membela Nikmir. Saya muncul untuk membela Nikmir karena berdasarkan saya seorang ibu. Dia menjadi ibu tunggal untuk memberi nafkah ke anaknya. Saya pun pernah menjadi ibu tunggal waktu suami saya meninggalkan anak satu semata wayang perempuan. Itu yang saya bilang saya penderitaan nih. Saya keluar dari lingkaran circle yang kemarin yang membenci Nikmir, kita ada circle-nya tuh. Membenci Nikmir. Ada Sahrul, ada Medina, adalah keluarga-keluarga yang sana gitu, keluarga suami yang dulu ada situ kan. Kita di circle itu. Oke? Saya keluar dari circle itu. Saya membela Nikmir. Meskipun saya dikeluarin sama circle saya nggak peduli. Karena saya pikir saya kasihan sama ini ibu. Ini ibu seorang ibu yang ibu tunggal yang membesarkan membesarkan anak-anak sama penderitaan seperti saya. Situ saya bela Nikmir. Situ saya jadi bela Nikmir lah mau di sosmed di mana. Di situ mungkin Nikmir melunak. Setiap Nikmir tanya orang, oh Tessa gini-gini, iya kita kesalahpahaman. Nah, kita cuma salah paham gitu. Ternyata oleh Nikmir. Saya dengan Tessa Mariska itu salah paham. Nah, itu yang saya pikir oh ya udah salah paham. Saya melupakan kejadian-kejadian dulu yang lapor-laporan juga kita kan. Anak saya LP ini LP itu udahlah saya pikir. Jadi sekarang dia kasus begini, saya memandang dia ini bulan suci Ramadan. Oke. Saya tahu yang setahu saya pelapor ini, Dokter Ero ini sebenarnya orangnya baik. Kalau niatnya dia mau melapor, harusnya dia begitu dia katanya dia diperas di 2024, harusnya langsung lapor. Yang namanya pemerasan tidak ada orang dengan senyum memberinya. Pasti langsung lapor, gila gue diperas dan tidak ada cicilan. Ini kan mencicil ya 2 kali ya. Ini gue rasa ada pembisik-pembisik di luar sana. Pembencinya Nikmir yang membisik-bisikkan kepada Dokter R ini celahnya kita untuk mencari kelemahan Nikmir ini apa? Karena kan Nikmir ngeberantas skincare nih. Yang pasti pemilik skincare pasti gak setuju. Yang sekarang gue tanya kenapa gak setuju, kenapa kalian marah? Kalau skincare kalian dijelekin sama Nikmir, kalau tidak sesuai dengan ingredientsnya skincare kalian bisa komplain ke Nikmir, bisa tegur, bisa undang-undang IT. Memangnya menurut Bunda artinya ada tim ya, Ada mereka bersatu, yes. Ada dalang yang bersatu, bukan satu orang. Ada dalang yang bersatu mempengaruhi. Mana nih kelemahannya di mana nih? Saya nggak mau sebut nama, udah tahu dari. mereka orang-orang yang sering berhoak ini. Udah pasti orang-orang yang selama ini dekat sama Nikmir. Dekat sama Nikmir yang menusuk dari belakang. Itu loh. Orang yang dekat sama Nikmir. Jadi ini orang bersatu. Apa nih kita jatuhkan dia? Apa nih? Kalau undang-undang IT ringan, mungkin dia pikir oh ringan undang-undang IT apa. Jadi saya berpikir, sekarang sorry ya, kan kita banyak dengar beredar telepon-telepon ya. Oke, Bu, sebentar. Oke.
Bunda sampai Bunda punya pemikiran atau bisa berstatement seperti Sekarang gini, gak usah saya deh. Kejadian 2024, akhir 2024, bukan Desember lajunya. Kejadian 2024. Kenapa laporan baru 2025? Kalau memang lu merasa tidak senang, lu diambil, lu diperas, pasti lu teriak langsung lo ke lapor ke polisi lo. Mana ada sekarang orang pemeras, orang diperas mikir hampir berbulan-bulan, aduh gue lapor nggak ya? Mana ada? itu sudah direncanakan. Sudah direncanakan, sudah ada yang merencanakan ini semua. Makanya bukti-bukti yang ada di sosmed ini, saya bersuara itu hak saya. Saya memandangnya ini sudah direncanakan saya, karena saya bersuara sebagai seorang ibu tunggal juga. Ini bulan puasa loh. Bulan puasa, di saat bulan puasa mau lebaran, 20 hari ke depan penahanan Nikmir kalau tidak diperpanjang bisa 30 hari kan, bisa 50 hari kan sebelum sidang kan. Yang setahu saya maksimalnya 20 hari ke depan, berarti 20 hari ke depan sekitar 24 Ramadan. Oke, 24 Ramadan, yang mana di 5 hari lagi itu lebaran. Kalau andai kata penahanan ini diperpanjang ya, tega gak kalian anak-anaknya Nikmir yang kecil-kecil itu berlebaran tanpa orang tuanya dan tanpa bisa beli baju baru, karena yang bisa membeli baju baru dan bisa memberi nafkah adalah ibunya, seorang ibu ini, seorang Nikmir yang bisa membelanjai anak-anaknya. Bapak gak ada gitu loh. Jadi itu yang saya pikir, wah ini menurut saya, wah ini gak adil banget. Ini pun saya rasa nih pasti ada dalang-dalang yang wah pokoknya dihajar nih, pokoknya kalau gak datang jemput pasal ini segala macam. Jadi kayak kalau menurut saya dalang-dalang ini mencoba mengkriminalisasi seorang ibu tunggal ini. Ini mau lebaran loh. Balik saya bilang ini mau lebaran. Tunda lah habis lebaran. Ada anak-anak kecil yang mau lebaran bersama orang tuanya, orang tua tunggalnya. Di mana lebaran anak-anak kecil itu berhak untuk bersama dengan orang tuanya, untuk bergembira, membeli baju baru, membeli makan bersama segala macam. Aduh emosi gue. dulu musuh bebuyutan Iya, sama Nikita betul. Bunda sampai keluar dari untuk bisa mendukung Nikmir. Ya. Ada apa ini? Netizen bertanya-tanya. Oke. Ada udang di balik batu. Oke. Emang ini cuma Oke. rekayasa. Oke. Settingan. Udah tahu saya maksudnya. Seperti bilang orang-orang, jangan-jangan lu terima, jangan-jangan lu dibayar, jangan-jangan VT lu dibayar nih gini. Hey, bisa tunjukin kalau saya dibayar 1 sen pun? Enggak. Saya hanya naluri seorang ibu untuk membela ibu tunggal. Kalau kalian bisa membuktikan saya dibayar 1 sen pun oleh Nikmir, saya yang menyerahkan diri ke Polda atau kemanapun saya menyerahkan diri. Nggak usah kalian yang mencari-cari, saya yang menyerahkan diri. Tidak ada di kamus saya untuk dibayar untuk bersuara, nggak ada di kamus saya. Saya bersuara berdasarkan naluri seorang ibu tunggal. Udah, saya hanya melihat anak-anaknya gitu loh. Nggak ada saya melihat, oh saya harus dibayar nih gini, enggak. Oh pansos, saya sudah jadi artis dari 94, saya sudah menjadi artis, saya bermain sinetron stripping bersama Nike Ardila. Kalau saya mau pansos dari zaman dulu, nggak usah sekarang. Ya, ingat, Ubrik saya 250 juta viewers yang ngelihat saya. Viralnya saya udah ke langit-langit, kalau kata Ruben ke langit viralnya saya. Ruben Onsu bilang ke langit viral saya. Belum lagi Get Lost saya dengan Agnes Monica langsung dari Amerika. Stit saya, gak perlu saya pansos-pansosan, gak perlu saya dibayar. Udah ada uang gaji suami saya yang untuk kehidupan saya, gak perlu, gak ada. Naluri seorang ibu, karena saya melihat ini ibu tunggal. Ya, maaf ya, kalau kita ibu tunggal mau cari makan untuk anak-anak kita, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Apapun akan dilihat, akan diambil kalau untuk uang, karena kita mikir untuk anak-anak kita makan. Gitu loh, untuk mikir anak-anak makan. Ada uang diambil, apalagi misalnya Nikmir seorang artis, ada endorse, ada uang. Gue pun bisa misalnya nih, ada punya produk barang, saya ini barang gue ini sebenarnya gak bagus banget, mau gak lu promosiin, tapi lu bilang bagus ya. Gue akan nanya, lu bayar berapa gue? Gue akan nanya, lu bayar berapa gue? Karena gue artis, gue tahu dia ngambil keuntungan dari gue. Gue tahu barang dia gak bagus, dia suruh gue bilang bagus, bayar berapa lu? Gue juga akan gitu. Gitu loh. Nah kalau itu gue lakukan berarti gue meras juga. Gitu loh. Terus gue uangnya yang udah di endorse itu gue beli misalnya. Gue beli kebutuhan anak gue beli kebutuhan anak gue beli kebutuhan anak gue tinggal. Terus itu pencucian uang. Kan itu di situ gue lihat itu, tapi hukum beda ya. Ini kan bicara hati nurani. Kalau saya bicara hati nurani gitu. Iya.